سریعا منطقه را ترک و تنگه هرمز از این لحظه به بعد مسدود اعلام می‌گردد. Oke, jadi tanggal 2 Maret 2026 hari ini, seluruh dunia pun mendadak tegang, bos. Akibat ulah barbar paman Donald dan Netanyahu. Negara Iran yang kemarin habis diserang rudal, kini resmi menutup Selat Hormuz. Jalur laut sempit selebar sekitar 54 km di titik tersempitnya, bos. Ini yang memisahkan Iran dan Oman, sekaligus menjadi pintu keluar masuk antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Dan ini bukan selat biasa nih. Ini selat yang jadi salah satu urat nadi dunia. Jadi bayangkan kalau urat nadi pembuluh darah di tangan kalian putus, dalam hitungan menit atau jam mungkin kalian bisa pindah ke alam lain nih, bos. Nah, Selat Hormuz ini pun sama. Ini jalur pelayaran 20% minyak dunia. Dan menurut data yang dikutip dari CNBC Indonesia, sekitar 14-15 juta barrel minyak per hari melintas di sini, bos. Bahkan nggak cuma minyak, ada juga BBM olahan dan LNG atau gas LPG dari negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk seluruh dunia lewat jalur ini. Gas dan listrik Eropa dan Asia bisa terganggu, bos. Negara-negara industri seperti Jepang dan Korea Selatan pun bisa langsung siaga. Dan saat Iran menutupnya sebagai respon atas hantaman rudal-rudal Amerika dan Israel kemarin, efeknya pun bisa langsung terasa. Harga minyak Brent kini kabarnya melonjak ke angka 80 US dollar per barrel. Bahkan analis memprediksi bisa tembus sampai 100 US dollar per barrel kalau penutupan ini terus berlanjut. Perusahaan raksasa seperti Maersk dan Mediterranean Shipping Company langsung menghentikan pelayaran. Armada tanker putar balik dan sekitar 8-10 juta barrel per hari terancam terlambat atau hilang dari pasar, bos. Bahkan kemarin katanya juga ada kapal tanker yang ngeyel, nerobos masuk Selat Hormuz langsung dirudal oleh Iran. Dan akibatnya dalam waktu dekat ini, jika Selat Hormuz terus-terusan ditutup, maka harga energi dunia pun bakal naik, ongkos produksi naik, harga barang naik, inflasi naik, dan efek dominonya kemana-mana. Nah loh, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita Indonesia, bos? Apa dampaknya buat Indonesia? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita zoom ke Indonesia. Negara kita memang bukan negara teluk, bos. Tapi kita masih import minyak juga. Artinya ya, kalau harga dunia naik, kita juga harus ikut bayar mahal nih. Kalau minyak tembus sampai 100 US dollar per barrel, maka dampaknya bisa terasa dalam beberapa hal. Mulai dari BBM dan subsidi energi. Di sini APBN kita bisa tertekan, bos. Pemerintah pun mungkin harus memilih nanti, apakah harus menambah subsidi buat kalian atau biarkan aja harga BBM kita naik. Nah, ini dua-duanya sama-sama bikin pusing nih. Kemudian yang kedua, ini bisa terjadi inflasi. Minyak mahal artinya ongkos logistiknya jadi naik, bos. Sehingga semuanya akan ikut naik. Harga truk mahal, kapal mahal, pesawat mahal. Ujung-ujungnya harga sembako kalian pun ikut naik dan masyarakat kelas menengah bawah seperti Mimin lah yang bisa ikut meringis. Kemudian ketiga, nilai tukar duit kita, bos, rupiah. Jadi saat krisis global, investor biasanya lari ke dolar Amerika. Jadi kalau modal asing keluar, rupiah pun bisa melemah. Dan karena kita beli minyak pakai dolar ya, kita pun makin berat, bos. Makin amsyong ya kan? Tapi tidak semuanya gelap. Negara kita untungnya lumayan kaya nih. Kita punya komoditas mantap seperti batu bara dan CPO, minyak sawit, bos. Jadi kalau harga energi dunia naik, ekspor kita bisa terdorong dan penerimaan negara juga bisa ikut naik. Tapi pertanyaannya sekarang bukan cuma apakah kita terdampak, tapi seberapa lama penutupan ini akan berlangsung, apakah konfliknya bakal meluas, apakah dunia menuju resesi seperti krisis minyak tahun 1973, ataukah Iran sebentar lagi akan benar-benar diinvasi sampai habis. Nah, kalau ini cuma beberapa minggu sih, mungkin pasar bakal stabil kembali, bos. Tapi kalau penutupan Selat Hormuz sampai berbulan-bulan, siap-siaplah, kita semua wajib berhemat, bos.
Dan disinilah menariknya geopolitik energi nih. Satu selat sempit di Timur Tengah bermasalah saja, ini dampaknya bisa sampai bikin harga gorengan di kampung kita ikut naik. Cukup amsyong.